Terima kasih atas kehadirannya semua keluarga besar paguyuban pengukir perempuan RA Kartini Jepara. Terima kasih Pak Hadi, apa kabarnya? Baik. Iya baik ya. Sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat. Tadi sudah dibuka dengan bernyanyi bersama. Nanti akan dilanjut lagi, jangan khawatir ya semua perempuan-perempuan pengukir Jepara yang keren-keren ini. Pak Hadi, di sini kan Bapak sebagai penasehat perempuan paguyuban pengukir perempuan RA Kartini Jepara. Apa sih Pak visi misi tujuan ke depan mungkin di sini bisa disampaikan kepada semua pemirsa di TikToknya Radio Erlisa FM Jepara, dan juga kita sedang di syuting nanti masuk di channel YouTube Tayang Tunda. Pak Hadi bisa disampaikan dulu. Opening. Sebenarnya pemberdayaan ya, yang dilakukan Raden Ajeng Kartini itu kan memberdayakan ya. Dan kemudian kita mencoba untuk bersama-sama itu kemudian memperkuat kemampuan, memperkuat wawasan, memperkuat keterampilan, memperkuat visi dari perempuan pengukir di Woro itu, apalagi kemudian disambut hangat oleh mereka yang selama ini hidup dan mungkin sebagai pengukir ya di Jepara. Mereka kemudian berhimpun deklarasi pada tahun 2025, deklarasi bahwa mereka mendeklarasikan dirinya sebagai paguyuban pengukir. Dan apa itu Pak? Pada bulan Agustus tanggal ya? 30. 30 Agustus. Artinya mereka ingin mengikuti jejak Kartini, walaupun kemudian bidangnya berbeda, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh paguyuban pengukir perempuan hadir di tengah-tengah ketika Sumi Ukir sudah ditinggalkan pewarisnya. Itu sangat berarti ya, karena kemudian dengan perempuan yang kemudian mencurahkan perhatiannya terhadap pelestarian Sumi Ukir, itu harapannya kan kemudian menarik ya anak-anak. Dan contohnya ketika teman-teman dari paguyuban pengukir perempuan kemudian mau menjadi instruktur dari anak-anak SMP misalnya, kalau besok anak SD misalnya, itu kan sesuatu banget ya, karena sementara ini di pikiran mereka kan tukang ukir itu laki-laki. Iya. Ternyata ada banyak perempuan yang bisa mengukir. Dan saya bersyukur bahwa yang bergabung di paguyuban ini, tentang pengurus, sebagian besar adalah juara ya. Dulu waktu kita ngadakan lomba ukir, itu juara. Nah, harapan kami kan kemudian nular ya, spirit untuk berprestasi, spirit untuk berkembang, itu menular ke perempuan-perempuan yang lain. Nah, harapan kita semua memang dengan saya tadi jadi yang dilakukan oleh paguyuban pengukir perempuan ini mencatatkan diri dalam perjalanan sejarah ukir. Itu pertama kali ya. Pertama kali memang dulu Kartini dan Rukmini, tetapi kemudian sekarang setelah 120 tahunan itu muncullah paguyuban ini. Dan orang gemen-gemen ya, anggota orang bain-bain anggotanya, pengurusnya orang yang memiliki dedikasi ya. Betul. Dedikasi. Dan kompak ya Pak kalau dilihat ya. Luar biasa saja. Tepuk tangan. Kekompakan ini memberi contoh pada kita semua ya Pak ya. Iya. Terutama nanti anak-anak ya, kita mencoba menanamkan cinta ukir itu ke anak-anak. Kalau yang ngomong itu kemudian ibu-ibu ini yang menjadi instruktur yang latih itu,
oh getai gitu gini, getai ya, getai seperti ini, oh seperti ini, itu membekas dari anak ketimbang kemudian yang cowok misalnya. Karena mereka kan wong ukir ya wong lanang itu. Nah ini kalau anak ibu Mungkin kok biasanya wong lanang. Nah, itu pekerjaan laki-laki. Oh ini ada. Banyak sebenarnya di Jepara. Harapan kami kemudian teman-teman pengrajin perempuan, kemudian perempuan yang belum bergabung ya, belum bergabung di paguyuban ini ya bisa menghubungi Mbak Rumini, bisa menghubungi Mbak Mariati, menghubungi siapapun yang kemudian bergabung. Dan nanti harapan kami kan kemudian bulan April nanti biarlah mereka berlatih mencoba untuk mengadakan lomba. Panitianya semua perempuan kayak gitu. Oh gitu ya. Kami hanya mendukung gitu. Iya. Untuk program ke depan Pak, ini program-program yang tadi sempat Bapak singgung sedikit ya, ada kelas dan lain sebagainya, bisa disampaikan sekali lagi, kita ini lagi direkam Pak. Ya kelas mengukir itu kan gini ya, saat ini kita tahu bahwa kenapa sih ukir kalau semakin jauh. Yang pertama karena memang tidak sejahtera ya, tukang ukir kurang sejahteranya dibandingkan tukang tuh. Kemudian dari aspek pelestarian sekolah, tidak ada lagi atau sangat kurang sekolah yang memberikan pelajaran ukir. Kemudian pelestarian alamiah, ngenger dan lain-lain sekarang sudah tidak ada karena ukir tidak menarik. Karena itu satu jalan kemudian kurikulum tidak bisa masuk karena tidak ada ruang, tidak ada jam untuk mengukir di kurikulum itu. Muatan lokal sudah diambil oleh bahasa Jawa. Ya, sudah habis di situ. Sehingga salah satu alternatif kemudian kita mencoba membuka kelas ukir itu untuk menarik perhatian. Itu berbayar apa gratis Pak? Berbayar. Berbayar ya. Jadi misalnya berapa Pak itu nominal? 50 sampai 60 ya. Karena bahan bakunya itu paling tidak 20.000, dapat snack mereka 2 kali. Untuk SD, SLTP, SLTA sama ya. Kemudian masih dapat piagam. Kemudian untuk instruktur kayak gitu. Untuk sampai awal sampai mahir berapa bulan itu Pak? Oh, dan mungkin lama, bisa bertahun-tahun. Ini hanya tahap awal ya, memperkenalkan kepada mereka. Memperkenalkan kepada mereka. Tumbuh minat dan keinginan, kemudian mau berlatih, mau sekolah, dan baru berbulan dan pengrajin tingkat awal ini. Kayak Mbak Rumini misalnya, itu terus tahun mungkin loh. Dan karya-karyanya juga sudah diakui. Iya, dan dia mungkin berapa tahun? Diukir nggak? Ada diukir. SMP. Oh, SMP. Dari SMP ya Mbak ya. Jadi masih gadis sudah mulai ya. Masih gadis sudah mengukir. Ketika kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di dalam suara alam ini. Dan harapan-harapannya Pak setelah diadakan acara pelatihan kelas untuk anak-anak pelajar dan lain Ya, sebagainya. harapan kami apa yang dilakukan oleh rekan-rekan paguyuban ya, baik paguyuban Kartini maupun Sungging Bradangkara itu kemudian menumbuhkan perhatian ya, dari para pemangku kepentingan, para pengusaha, kemudian pejabat. Mudah-mudahan semakin gemati ya terhadap pelestarian seni ukir. Tidak mungkin memang paguyuban pelestari ukir, yayasan pelestari ukir itu kemudian berjalan sendiri. Karena sebenarnya kami itu hanya supporting ya, hanya mendukung gitu. Pelaku utamanya misalnya dinas perindustrian perdagangan, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian sekolah-sekolah itu yang harusnya berkewajiban untuk melestarikan ukir. Nah, sementara ini mereka tidak melakukan, kesulitan melakukan. Itu kemudian teman-teman yang ada di paguyuban dan yayasan itu kemudian bangkit ya, saiko proyo gitu, saiko kapti, dan untuk bersama-sama memperkenalkan ukir itu kepada anak-anak yang masih sekolah. Dukungan dari pemerintah kayak gimana sampai detik ini Pak? Tetap mensupport, tetap mendukung dengan segala kemampuan dari Pemda gitu atau gimana Pak? Tidak ya.
yang dilakukan Pak Bupati benar. Jadi Pak Bupati memberikan tempat kami di Pantai Kartini untuk kemudian kita mencoba melakukan kegiatan ya. Tempat, kemudian tahun 2026 memang informasinya kami akan mendapatkan bantuan dari Pak Bupati melalui APBD. Alhamdulillah, sama-sama yuk bareng-bareng. Alhamdulillah. Jadi sudah kami mendapatkan informasi itu. Yang kerungu beliau nih. Iya, iya. Langsung gitu kesini sokor-sokor datang. Harapan kami memang sinergis ya, tidak mungkin kami berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari sekolahan, dari pengusaha, dari DPR, kemudian dari dinas-dinas yang terkait. Nah itu kemudian barulah kemudian tumbuh, apalagi kemudian Pak Bupati yang punya program Jepara Mulus. Iya betul. L-nya, Lusnya L itu lestari ya, lestari. Itu budaya, jangan dilestarikan. Nek US religi. Ya, baik. Pak Hadi, gini satu hal lagi, kita kan di sini di Jalan Pemuda Pak. Ya. Ini malam minggu, didukung dengan cuaca yang sangat bersahabat dengan kita. Ini penontonnya ini nggak kelihatan Pak, tapi sebetulnya pada membeli itu banyak sekali Pak. Iya, di sana juga ada ratusan loh Pak, di depan kita juga di situ loh. Tuh. Sebelah timur juga Pak. Ini memberikan ucapan Pak kepada semua penonton yang hadir. Ya, selamat malam kepada masyarakat yang menyaksikan kami. Penonton di TikTok juga. Yang TikTok gitu ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita tinggal di Jepara, sebuah kota yang sudah ngelengkong ya. Dari aspek transportasi kita itu ngelengkong. Jadi orang yang tidak punya kepentingan ke Jepara tidak akan ke Jepara. Tidak terletak di jalur ekonomi kita itu. Berbeda Kudus, Pati ya, melewati jalur ekonomi Surabaya, Semarang. Tapi Jepara tidak. Tetapi Jepara mampu tumbuh lebih hebat daripada kota yang lain. Alhamdulillah. Dibandingkan dengan saya tetangga kita Demak, dan tetangga kita Kudus, Pati, Rembang, Purwodadi. Jepara lebih bagus ya Pak ya? Nah, itu karena ukir tuh nah. Karena ukir ya? Karena kehebatan ukir pada masa lalu tuh nah. Iya. Ukir itu kemudian membentuk masyarakat menjadi telaten, kemudian kreatif, inovatif, berani mengambil resiko. Itu karakter tukang ukir gitu ya. Nah itulah yang kemudian membuat masyarakat Jepara seperti ini. Berbeda kalau misalnya orang Pati, nelayan seperti itu, Purwodadi, petani ya. Kita tidak. Kita masalah wira swasta yang kemudian tinggi. Itu dicerminkan oleh yang dilakukan oleh pengrajin ukir, bukan pengusahanya. Ya. Awalnya pengukir dulu. Ya. Nah itulah kita bersyukur bahwa Jepara itu kemudian bisa tumbuh seperti ini. Dan harapan kami memang kami punya obsesi, keinginan, dorongan, motivasi. Mudah-mudahan nanti pada hari April, pada bulan April ketika kita memperingati Hari Kartini, atau bulan Juni ya, ketika kita memperingati hari lahir Rukmini. Juni. Rukmini. Saya kok cenderung Juni ya. Bukan Rumini ya Pak? Karena kayaknya Sama nanti kok, hari lahirnya sama. Rumini. Ya. Sama ya. karena kayak nanti hari ukir itu mau kita rubah usulkan ke Pak Bupati itu pada bulan Juli. Gitu ya. Bulan Juli itu tanggal 11 Juli. Itu Kartini pertama kali bersama Rukmini dan Kartina. Itu pameran di Belanda. Itulah yang kemudian memperkenalkan ukir itu ke mancanegara. Itu bulan Juli tanggal 11. Nah itu sanalah kemudian di samping kita memperingati hari kelahiran Rukmini, kita adakan juga lomba ukir perempuan. Panitianya juga perempuan. Semoga lancar dan bisa berjalan ya Pak ya. Amin. Ada dukungan juga dari semua stakeholder. Baik, terima kasih Pak Hadi. Semoga berkah dialog di malam hari ini. Kita lanjut nyanyi-nyanyi karena judulnya adalah dialog dan musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dada-dada ke penonton dan juga TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepara dan dunia bergema di seluruh dunia. Untuk kita potensi pariwisata kita ingin bersama dari emansipasi antarkan Jepara dan dunia. Berhubunglah pada pantas hidup tantangan orang yang kita.
Assalamualaikum Mbak Rumini. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Tadi kan sudah dikudang sama Pak Hadi, penasihat kita di Paguyuban Pengukir Perempuan RA Kartini. Kayak gimana perasaannya Mbak Rumini di malam hari ini bergabung bersama Radio Erlisa di On Air Dialog dan Musik? Apa ya saja yang bisa disampaikan, termasuk juga edukasi, sosialisasi untuk pengukir Jepara atau calon-calon pengukir Jepara. Monggo Mbak Rumini. Sidik-sidik wae. Oh, iya. Untuk malam ini sangat menyenangkan. Menyenangkan ya? Rame. Iya. Ini sebetulnya penontonnya banyak loh Mbak Rumini. Cuma pada ngumpet di belakang motor ya. Terus kan ini Mbak, pengalaman pertama Iya. nih. Oh, pengalaman pertama juga. Belum pernah pegang mic seperti ini, belum pernah. Kok serba pengalaman pertama sih Mbak? Oke. Kemarin di Erlisa juga pengalaman pertama. Ini Wah, di sini. aslinya kan yang rumahan lugu pula aslinya. Ngaku-ngaku lugu kayak suhu. Selama bergaul dengan Pak Haji jadinya agak metunan gitu. Pak Ojo diajari metunan apa? Metu yang positif ya Pak. Iya, Metu yang mungkin positif, banyak pengalaman, Iya. nambah ilmu, Amin. apalagi setelah bergabung dengan peluk, dengan Yayasan Peluk, yayasan peluk, ikut bergabung dengan Abang galeri, Kara, Sungging, singing, ikut terus mengajar itu pelatihan, banyak tambah ilmu, belajar dengan dosen-dosen cara mengajar gimana. terus itu Kartini apa Pak? Kartini Indonesia, Kartini Award. Ya kita buat kemarin. Itu ya. Terus kesan-kesannya di malam hari ini kepada semua pengunjung yang sedang menonton, ini banyak ribuan loh ini. Sebelah barat ada 1000, timur 1000, depannya 2000. Gimana yang bisa disampaikan? Jiji kok noleng gelundung telur. Angel tabak pertanyaannya tabak. Ya Allah, aku dipisoyo aja ngel-ngel pertanyaan. Gampang loh ini, cuma matur nuwun nggih para penonton. Terima kasih semua para penonton, para pengunjung Jalan Pemuda malam hari ini. Yang nonton di TikTok. Yang nonton di TikTok. Selamat bermalam minggu, selamat bersenang-senang, malam panjang. Baik, terima kasih Mbak Rumini. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Rumini. Handai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di bening mata indah. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang.